Roy Suryo CS semakin panik, dipastikan masuk penjara dikarenakan Barreskrim Polri telah mengumumkan kalau ijazah Pak Jokowi asli. Pemirsa, sejumlah pihak yang menjadi terlapor kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo mengadu ke Komnas HAM. Pihak yang mengadu ke Komnas HAM antara lain Roy Suryo, kemudian ada Tifauzia Tiasuma atau Dr. Tifa dan Rismon Sianipar. Mereka melaporkan upaya kriminalisasi terhadap hak asasi kebebasan berpendapat, otoritas ilmu dan penelitian. Menurut Roy Suryo, hal biasa bagi warga negara untuk mempertanyakan ijazah pejabat. Ini adalah Undang-Undang ITE yang alhamdulillah saya termasuk perancangnya bersama dengan rekan-rekannya. Itu tidak digunakan untuk itu, tapi dipaksakan untuk kemudian digunakan menjerat masyarakat biasa yang kemudian bahkan tujuannya adalah sebenarnya ilmu pengetahuan. Yang kami pertanyakan itulah hak publik untuk bertanya. Dan pertanyaan itu adalah pertanyaan standar, pertanyaan biasa. Kenapa ada seorang yang pernah menduduki jabatan publik, tapi ijazahnya kemudian dipertanyakan? Itu simple saja. Mesin ketik yang digunakan adalah tipe Pika. Khusus lembar pengesahan skripsi dibuat dengan hand press, letter press, sehingga apabila diraba tulisannya rata, tidak rata atau cekung. Terhadap uji lapor tersebut persesuaian dengan keterangan dari pemilik percetakan saat itu, sehingga terjawab tidak ada proses cetak menggunakan alat lain selain mesin ketik dan alat cetak hand press atau letter press. Penyelidik mendapatkan dokumen asli ijazah sarjana kehutanan nomor 1120 atas nama Joko Widodo dengan NIM 1681 KT Fakultas Kehutanan UGM pada tanggal 5 November 1985 yang telah diuji secara laboratoris. Berikut sampel pembanding dari 3 rekan pada masa menempuh perkuliahan di Fakultas Kehutanan UGM, meliputi bahan kertas, pengaman kertas, teknik cetak, tinta tulisan, tinta tulisan tangan, cap stempel, dan tinta tanda tangan milik dekan dan rektor. Dari peneliti tersebut, maka antara bukti dan pembanding adalah identik atau berasal dari satu produk yang sama. Selanjutnya, penyelidik juga mendapatkan fakta terhadap skripsi milik Bapak Jokowi diduga dialihkan atau dimediakan digitasi pada tahun 2016 dan diunggah pada tahun 2019 berdasarkan data digital pada aplikasi elektronik, bahwa terhadap hasil penyelidikan ini telah dilaksanakan gelar perkara untuk memberikan kepastian hukum dengan hasil tidak ditemukan adanya tindak pidana. Kami sampaikan kepada rekan-rekan semua bahwa penyelidikan yang kita laksanakan ini bukan hanya sekedar menjawab dumas yang ada, namun kami dari kepolisian memberikan pemahaman ataupun kepada masyarakat fakta-fakta yang kita dapatkan, sehingga kita semua berharap situasi negara ini menjadi semakin tenang. Kita bantu pemerintah yang saat ini dipimpin oleh Bapak Prabowo melaksanakan pembangunan. Penyelidik mendapatkan dokumen asli ijazah sarjana kehutanan nomor 1120 atas nama Joko Widodo dengan NIM 1681 KT Fakultas Kehutanan UGM pada tanggal 5 November 1985 yang telah diuji secara laboratoris. Berikut sampel pembanding dari
3 rekan pada masa menempuh perkuliahan di Fakultas Kehutanan UGM meliputi bahan kertas, pengaman kertas, teknik cetak, tinta tulisan tangan, cap stempel, dan tinta tanda tangan milik dekan dan rektor dari peneliti tersebut, maka antara bukti dan pembanding adalah identik atau berasal dari satu produk yang sama. Jokowi untuk saat ini tidak hadir, kebetulan kemarin posisi di Jakarta, dan barusan saya mendengar berita bahwa Pak Jokowi mendapat utusan khusus dari Pak Presiden untuk... Presiden ke-7 RI Jokowi tidak ikut menghadiri sidang perdata gugatan ijazah palsu di Pengadilan Negeri Surakarta pada Kamis, 24 April 2025. Meski tidak hadir, Jokowi diwakilkan oleh tim kuasa hukumnya, YB Irfan. Perkara itu digelar di ruang Kusuma Atmaja, dengan penggugat Muhammad Taufik yang mengatasnamakan kelompok ijazah palsu usaha Gak Punya Malu, atau Tipu UGM. Jokowi digugat bersama KPU Solo, SMA Negeri 6 Surakarta, dan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Sidang diawali dengan pengecekan dokumen dari para tergugat. Kuasa hukum Jokowi, Irfan, menyatakan pihaknya telah menyiapkan dokumen seperti surat kuasa khusus, berita acara sumpah, dan tanda pengenal advokat. Irfan menambahkan, Jokowi sedang berada di Jakarta dan ditugaskan oleh Presiden Prabowo ke Vatikan sebagai utusan khusus untuk menyampaikan belasungkawa atas wafatnya Paus Fransiskus. Sebelum sidang, YB Irfan mengaku dititipi pesan oleh mantan wali kota Solo tersebut untuk menjaga etika selama persidangan. Sebelumnya koordinator tim Tipu UGM, M. Taufik meyakini Jokowi tidak akan hadir sidang. Taufik yakin persidangan perdana hari ini ijazah palsu Jokowi tidak akan sampai terjadi mediasi. Jokowi hadir, Pak? Ya. Pak Jokowi untuk saat ini tidak hadir, kebetulan kemarin posisi di Jakarta, dan barusan saya mendengar berita bahwa Pak Jokowi mendapat utusan khusus dari Pak Presiden untuk melakukan kunjungan layak ya ke Vatikan atas meninggalnya Paulus ya. 1 hari. Wah, saya tidak tahu berapa hari ya. Kita tunggu aja nanti kondornya kapan gitu. Terima kasih. Itu memang sebagian bisa diakses, namun ada juga yang tidak bisa diakses oleh publik. Itu yang disampaikan saat kami melaksanakan penyelidikan, karena ini juga menyangkut rumah tangga UGM sendiri yang mungkin bisa lebih jauh, dan apa saja yang bisa diakses mungkin bisa langsung ditanyakan kepada UGM. Ya. Setelah dilaksanakan gelar perkara kemarin, kita melaksanakan gelar perkara dari pukul 1 sampai dengan pukul 5:30 sore kita melaksanakan gelar perkara. Hasilnya yang tadi kami sampaikan, tentu saja setelah itu kami akan melaksanakan memberikan kepastian hukum. Kepastian hukumnya apa? Seperti disimpulkan saat rilis ini, bahwa tidak ada ataupun tidak ditemukan peristiwa pidana seperti yang disampaikan oleh Pendumas. Kepada Pendumas, kami tentu saja ini juga tidak langsung memanggil ataupun kemudian memanggil yang bersangkutan. Kami hanya memberikan pemberitahuan apa yang didumaskan adalah hasilnya seperti ini, dan apa yang secara produk yang dibikin oleh Direktorat Tindak Pidana Umum adalah melaksanakan penghentian penyelidikan. Kalau kemarin kita selama hampir kurang lebih 2 bulan ini kita konsentrasi pada proses penyelidikan ini, tentu saja kita melakukan upaya lebih penyelidikan, dan hasilnya adalah kita menghentikan penyelidikan ini. Selanjutnya kita melaksanakan tugas-tugas lain yang mungkin masih menunggu, yang saat ini dilaksanakan oleh penyidik-penyidik kita. Ya. Yang pertama, ya, setelah perkara ini tentu saja produk dari Direktorat Tindak Pidana Umum terkait aduan masyarakat dari TPA. Ini kan pertama mereka memberikan Dumas, kewajiban penyelidik saat
untuk mengetahui apakah ada perbuatan pidana atau tidak sesuai yang diadukan. Kalau itu sesuai ada tindak pidana dan lain sebagainya, tentu langkah lebih lanjut adalah membuat laporan polisi, kemudian proses sidik dan lain sebagainya. Namun dari pengaduan ini dapat disimpulkan bahwa tidak ada perbuatan pidana, sehingga perkara ini dihentikan penyelidikannya. Kemudian terkait ijazah yang tadi sudah kami jelaskan juga, kita melaksanakan uji banding. Uji banding yang diuji adalah semua ijazah asli, baik pembandingnya itu ijazah asli pada angkatan dan tahun yang sama seangkatan beliau Pak Jokowi. Kita uji, kemudian dari 3 pembanding ini kita uji punya ijazah Bapak Jokowi. Yang tadi kami sampaikan bahwa yang diuji terkait beberapa hal yang sudah kita sampaikan, hasilnya identik. Bahkan kami dan penyidik pun map yang digunakan itu masih sama. Map yang dimiliki yang untuk menyimpan Bapak Jokowi sama beberapa rekannya itu masih sama map yang digunakan saat diterima sampai sekarang masih ada dan kelihatan sudah, kalau saya katakan sudah umap, itu sama dengan yang lainnya.